Hari ini kita akan bahas spesifik tentang soal cerita. Ya, soal cerita dari materi sistem persamaan linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Ini Miss jadikan satu pembahasan aja ya. Jadi nanti dari soal cerita ada yang menjadi linear kuadrat, ada juga yang menjadi kuadrat-kuadrat gitu. Oke. Kita mulai ya. Soal yang pertama nih, soal cerita ibaratnya dalam bentuk kalimat yang harus kita artikan dulu menjadi kalimat matematis. Nah, soal yang pertama, ada diketahui jumlah dua bilangan itu sama dengan 14. Jadi diketahui jumlah bilangan sama dengan 14. Kemudian kuadrat bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua adalah 44. Ini keterangan yang kedua. Yang ditanyakan tentukan besar masing-masing bilangan tersebut. Jadi harus ada permisalan dulu ya, karena di sini ada dua bilangan. Yang paling gampang itu supaya nggak terlalu beda sama yang sebelumnya, kita misalin aja jadi X sama Y. Biar nggak jauh beda sama yang soal-soal kemarin. Ini kan dalam bentuk X, Y semua kan. Jadi kita misalkannya X sama Y. Jadi ada dua bilangan, kalau ditambah hasilnya 14. Berarti X ditambah dengan Y sama dengan 14. Oke, jadi ada dua bilangan, X sama Y ditambah 14. Yang kedua, kuadrat bilangan pertama, berarti X kuadrat kan? Karena bilangan pertamanya kita misalkan sebagai X. X kuadrat ditambah dengan bilangan kedua. Nah, bilangan keduanya nggak diapa-apain nih, jadi plus Y aja. Sama dengan 44. Gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan kedua bilangan tersebut. Dengan kata lain, kita diminta untuk mencari X dan Y. Gitu ya, poinnya di situ. Nah, dari bentuk ini, sebenarnya dia kuadrat-kuadrat atau linear kuadrat, kalau kita lihat dari bentuknya. Yang ini linear apa kuadrat nih? Yang pertama. Linear ya, karena pangkat 1, pangkat tertingginya. Kalau yang bawah dia kuadrat, karena pangkat tertingginya ada pangkat 2. Jadi ini masuknya linear kuadrat. Nah, sebenarnya sebelumnya kita tuh linear kuadrat dengan substitusi kan ya? Kita jadiin Y sama dengan dulu, tapi itu lumayan panjang. Jadi kita bisa ambil satu opsi lagi, selain substitusi ada yang namanya apa? Kalau dipakai di kuadrat-kuadrat, satu metode lagi, namanya eliminasi. Ya, betul, eliminasi ya. Jadi substitusi dan eliminasi itu pilihan gitu. Kita bisa pakai yang mana aja, nggak melulu linear kuadrat harus substitusi, nggak harus. Kalau ini lebih enak pakai eliminasi. Maksudnya lebih enak tuh kalau posisinya udah kayak gini nih. Jadi kita nggak perlu pindah-pindahin Y sama dengan, kan kalau substitusi itu kita harus jadiin Y sama dengan bla 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 gitu kan. Yang bentuk ini nih, kita harus pindah-pindah lagi. Itu membutuhkan waktu lagi, jadi paling enak pakai eliminasi. Disesuaikan sama bentuk soalnya. Tapi dua-duanya nanti ujung-ujungnya kalau tahapnya benar ya, itu bakal sama aja sih, hasilnya bakal betul-betul aja. Mau menggunakan substitusi atau eliminasi. Ini kita akan pakai eliminasi. Ya. Kemudian, di sini ada 14. Berarti kita kurang ya, supaya Y-nya bisa hilang. Berarti akan kita kurangi. Pertama, 14 dikurang 44. Tapi untuk menghindari minus kan boleh-boleh aja kita mengurangi dari bawah ya. 44 kurang 14. 44 dikurang 14 berapa? 30 ya? 30. Yang jelas harus konsisten kan. Kalau yang ini dari bawah ke atas, yang sebelah sini pun harus dari bawah ke atas. Y dikurang Y itu 0 atau habis. Kemudian yang ini nih, X kuadrat dikurangi dengan X. Karena mereka nggak bisa berkurang, ya udah tulis aja X kuadrat dikurang dengan X. Ya, karena kita tadi dari bawah ke atas kan eliminasinya. Kemudian kita pindahkan 30-nya ke ruas kiri. Jadinya X kuadrat min X plus 30 pindah menjadi min 30 sama dengan 0.
Nah, sampai sini, kalau kita mau mencari X, berarti diapain coba? Kalau kita mau cari X-nya, kalau udah dapet bentuk ini, maka langkah selanjutnya apa? Faktorisasi. Apa? Faktorisasi. Faktoran. Difaktorkan ya. Jadi kalau kita udah mendapatkan bentuk kuadrat, terus udah sama dengan 0, berarti kita faktorkan. Oke, kita akan mencari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 30, tapi kalau ditambah harus menjadi min 1. Ini yang tengah min 1 kan. Berapa bilangannya? Min 6 plus 5. Berapa kali berapa yang hasilnya min 30? Berapa tambah berapa yang hasilnya min 1? Min 6 plus 5. Berapa? Min 6 plus 5. Min 6 plus 5, Miss. Najwa suaranya kecil, nggak kedengeran. Berapa Najwa? Min 6 plus 5. Min 6 dan plus 5. Ya, sip. Min 6 plus 5 ya. Jadi sebenarnya kita coba-coba dulu. Cuma hasilnya itu adalah min 6 dan 5. Karena min 6 kali 5 itu hasilnya min 30. Dan min 6 tambah 5 itu hasilnya min 1. Memenuhi kan? Jadi X kuadrat tadi kita pecah jadi X dan X. Kemudian pemfaktoran yang belakangnya adalah min 6 dan plus 5. Min 6 plus 5. Langkah selanjutnya masih sama kayak yang kemarin. Berarti kan yang ini X min 6 sama dengan 0. Maka X yang pertama kita dapatkan adalah 6. Kemudian yang satu lagi, X plus 5 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan min 5. Selanjutnya, kan yang ditanyakan itu X sama Y. Berarti kita cari Y sekarang. Cara mencari Y-nya sama juga, yaitu substitusi ya. Substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang atas atau yang bawah. Yang lebih gampang jelas yang ini ya, persamaan 1 ya. Jadi kita substitusi ke sana. Pertama kalau X-nya sama dengan 6. Berarti akan kita substitusi ke X plus Y sama dengan 14. Ketika X-nya 6, berarti 6 ditambah berapa yang hasilnya 14, gitu kan? Atau bisa juga Y sama dengan 14, 6-nya pindah jadi min 6, maka Y-nya sama dengan 8. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau X-nya sama dengan min 5. Berarti X plus Y sama dengan 14, sama. Tapi sekarang X-nya adalah min 5. Berarti min 5 ditambah berapa yang hasilnya 14. Maka Y-nya akan sama dengan 14 min 5 pindah menjadi plus 5. Jadinya Y-nya sama dengan 19. Begitu, sehingga hasil akhirnya adalah X sama Y-nya bilangan itu adalah ada 2 kemungkinan. Bisa aja X-nya sama dengan 6. Bilangan pertamanya 6. Terus bilangan keduanya 8. 8. Ya betul 8 ya. Ini tinggal dipasangin kayak sebelumnya. Satu lagi, kalau X-nya min 5, bilangan pertamanya min 5, Y-nya itu adalah 19. Jadi ada 2 kemungkinan pasangan bilangan. Oke, biar makin kegambar lagi kita lihat soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, ini sih mirip-mirip nih masih. Selisih 2 bilangan sama dengan 5. Tapi sekarang selisih. Kalau selisih itu kan berarti pengurangan ya. Bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Kemudian, lalu kita baca soalnya dulu ya. Selisih 2 bilangan sama dengan 5. Kuadrat bilangan terbesar ditambah 2 kali bilangan terkecil sama dengan 53. Tentukan besar bilangan tersebut. Berarti nggak jauh beda sama tadi kan? Kalimat yang pertama di sini diketahui bahwa
selisih dua bilangan sama dengan 5. Selisih itu tadi ulangi besar kurang kecil. Jadi ada dua bilangan yang belum kita tahu berapa nilainya. Ya udah kita misalin aja dengan X dan Y untuk mempermudah. Jadi kalimat yang pertama akan kita terjemahkan sebagai X dikurang Y. Terlalu terang ya, taruh. X dikurang Y sama dengan 5. Jadi gitu selisihnya kita tuliskan. X dikurang Y sama dengan 5. Oke, ini translate kalimat pertama. Sekarang kalimat kedua. Kuadrat bilangan terbesar. Oke, sampai sini dulu. Bilangan terbesar berarti diwakili sama X kan? Karena selisih tadi itu besar kurang kecil. Jadi untuk soal ini yang menjadi bilangan terbesarnya adalah si X. Kuadrat bilangan terbesar. Berarti X-nya kita kuadratkan. Ditambah. Oke, ditambah. 2 kali bilangan terkecilnya Y kan berarti. 2 kali bilangan terkecil berarti 2Y. Oke, X kuadrat tambah 2Y. Itu maksud dari kalimat kuadrat bilangan terbesar, X kuadrat. Tambah 2 kali bilangan terkecil, itu 2Y gitu. Sama dengan 53. Nah, ini sistem persamaannya. Masih linear dan kuadrat. Yang ditanyakan besar bilangan tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah X dan Y-nya. Oke? Sama kayak tadi, kita pakai eliminasi aja biar lebih cepat. Cuma kalau kita langsung kurang kayak gini, kan gak ada yang hilang ya. Gak ada yang 0 kan. X-nya nggak bisa jadi 0, Y-nya juga nggak bisa. Gitu kan. Maka kita harus samain dulu. Kan yang paling gampang kita menghilangkan Y. Kayak yang apa sih namanya? Eliminasi yang dikali kayak gini dulu nih. Gitu. Jadi kita samain koefisiennya dulu si Y-nya. Karena di sini kita punyanya 2Y, sedangkan di sini 1. Ya udah berarti yang atas semuanya kan kita kali jadi kali 2 gitu, supaya sama kayak yang bawah. Kayak prinsip eliminasi itu. Cuma ini nggak bisa langsung dikurangi, harus dikali dulu. Yang bawah dikali 1. Oke, yang atas kali 2 semua ya. Ketika yang atas dikali 2 semua, berarti X dikali 2 jadinya 2X. Y dikali 2 jadinya min 2Y. Minnya dari sini. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, yang bawah dikali 1. Berarti kalau dikali 1 nggak ada yang berubah kan? X kuadrat plus 2Y sama dengan 53. Nah, sampai sini udah sama-sama 2 nih. Berarti bisa langsung kita eliminasi. Cuma kalau dieliminasinya, kalau berubah, kalau beda tanda, ini kan satu negatif, satu positif ya. Berarti eliminasinya dengan cara apa? Ada yang ingat? Kan eliminasi itu nggak terbatas dengan pengurangan ya. Kalau di sini kita kurang, berarti kan nanti malah nggak hilang kan Y-nya. Jatuhnya gini, min 2Y dikurang plus 2Y. Berarti jadi gini, malah nggak habis kan min 4Y. Makanya kita tambah ya. Jadi untuk case ini kita akan tambah nih cara eliminasinya kita menggunakan tambah. Ini berarti kejawab pertanyaan Ifah yang minggu lalu kalau nggak salah ya. Eliminasinya bisa ada yang ditambah atau enggak. Nah, ini salah satu contoh bisa menggunakan eliminasi ditambah ketika memang kita menemukan Y-nya nih berbeda tanda, yang satu negatif, yang satu positif. Jadi kita menggunakannya tambah. Intinya kan kita mau menghilangkan Y kan, jadi kita tambah. 10 tambah 53 itu adalah 63. Kemudian min 2Y ditambah 2Y. Ini kalau kita tuliskan min 2Y plus 2Y 0 kan. Jadi habis. Ini habis. Kemudian 2X ditambah X kuadrat. Nggak bisa ditambah, jadi kita tulis aja gitu. Karena yang satu X kuadrat, yang satu X. Kayak gini. Kemudian kita pindahin 63-nya ke sebelah kiri. Tapi supaya lebih enak dilihat, itu kan X kuadrat biasanya di depan kan. Kita pindahin aja dulu ke depan, X kuadrat. Tambah 2X. Karena ini positif kan ya. Kemudian 63-nya berarti jadi minus 63.
3 sama dengan 0. Sampai sini bisa langsung difaktorkan. Berapa dikali berapa yang hasilnya 63, dan kalau ditambah min 63, min 63 ya, nih min 63, dan berapa dikali ditambah berapa tambah berapa yang hasilnya 2. Nah, berapa tuh? 7 kali 9. Berapa? 9 kali min 7. 9 kali min 7. Min 9 kali 9 kali min 7 ya? 9 kali. Ya, betul. 9 kali min 7. Jadi, kita cek dulu. Sini kalau 9 kita kalikan dengan min 7, itu betul kan hasilnya min 63. Kemudian kalau 9 kita tambah dengan min 7, hasilnya akan 2. Sama kayak ini kan, memenuhi. Jadi kita dapat A dan B-nya adalah 9 dan min 7. Jadi ini akan kita faktorkan. Akan kita faktorkan. Pertama kan X-nya dulu ya. X sama X. Tadi udah kita dapat 9 dan min 7. Berarti plus 9 dan min 7. Oke, selanjutnya sama kayak sebelumnya. Berarti dari yang sebelah sini akan kita dapatkan X plus 9 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 9. Kemudian yang satu lagi berarti X min 7 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 7. Sudah dapat X, cari Y berarti. Kita cari Y-nya. Substitusi ke persamaan awal. Kita akan pakai yang persamaan satu aja ya, yang lebih gampang. Jadinya X min Y sama dengan 5. Oke, dari sini ya. X min Y sama dengan 5. Ketika X-nya 7. Ketika X-nya 7 berarti 7 dikurang berapa yang hasilnya 5. Berarti kan berapa tuh? 7 kurang berapa yang hasilnya 5? 2 ya. Jadi Y-nya sama dengan 2. Atau kalau mau kalau langsung ditulis Y sama dengan 2 boleh. Kalau mau diuraikan juga boleh. Jadi kayak min Y sama dengan 5 plus 7-nya pindah jadi min 7. Maka min Y sama dengan min 2. Y-nya sama dengan 2. Kalau mau langsung dari sini ke bawah sini juga nggak masalah ya. Boleh-boleh aja. Y-nya sama dengan 2. Satu lagi, ketika X-nya sama dengan min 9. Kita akan substitusi sama ke persamaan pertama, tapi ketika X-nya min 9. Min 9 dikurangi berapa yang hasilnya 5. Nah ini kalau minus agak ini ya, lebih aman kita cek, kita pindah-pindah. Berarti min Y sama dengan 5, min 9-nya pindah jadi plus 9. Berarti min Y-nya sama dengan 5 tambah 9, 14. Maka Y-nya sama dengan min 14. Nah, udah dapat deh berarti jawaban akhirnya adalah dua bilangan tersebut adalah kalau X-nya min 9, nanti bilangan kecilnya adalah min 14. Atau kalau X-nya 7, ini ya, Y-nya sama dengan 2. Gitu, inilah jawaban akhirnya. Oke, lanjut ya. Contoh soal yang ketiga. Sini dihubungkan dengan persegi panjang. Oke, jadi ada rumus keliling dan rumus luas yang harus kita ingat. Jadi diketahui keliling suatu persegi panjang 22 cm. Kemudian, jika panjang dan lebarnya sama-sama bertambah 3 cm, maka luasnya menjadi 70 cm. Tentukan ukuran persegi panjang tersebut. Oke, ada dua rumus kan yang harus kita ingat ya dari soal ini. Yang pertama keliling, dan yang kedua luas. Benar, luasnya adalah P dikali dengan L. Ini rumusnya ya. Keliling. Ada yang ingat keliling?
2P 2L. 2P tambah 2L, betul. Jadi rumus keliling itu bisa 2P ditambah 2L, atau ada juga yang menuliskannya, ini bisa kita sederhanakan, jadi 2-nya keluar, terus jadi P plus L, kayak gini. Ingat? Jadi ada, sebenarnya rumus keliling, kalau kalian lupa keliling itu prinsipnya adalah kita menjumlahkan semua sisi. Jadi kalau persegi panjang kan kayak gini, dia kan di sininya P gitu kan sebagai panjang, kemudian ini lebar. Nah, ketika ditanyakan keliling, ya udah kita tambahin semuanya. P-nya kebetulan ada 2, berarti 2P. L-nya ada 2, berarti 2L gitu. Itu kalau lupa ya. Tapi secara rumusnya yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini, bentuk yang kedua ini ya. Setelah udah agak dirapihin, 2-nya kita kedepanin, terus kayak kita faktorin kan, sehingga tinggal P plus L di dalamnya. Ini ya, ini rumus yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita translate soalnya. Katanya, keliling suatu persegi panjang adalah 22 cm. Jadi, rumus keliling tadi ada 2P tambah L sama dengan 22 cm. Oke, katanya kan keliling sama dengan 22. Tadi warnanya harus dibedain kayaknya. Kelilingnya sama dengan 22. Ini dari soal ya, kelilingnya 22, terus rumus kelilingnya kita uraikan, 2P tambah L. Nah, supaya mempermudah panjang sama lebarnya, kita ini aja, kita misalkan dengan X sama Y tadi ya, supaya balik ke bentuk awal, mirip-mirip sama yang kita pelajari. Jadi, kita misalkan P-nya itu adalah X dan L-nya itu adalah Y. Gini ya, jadi panjang mula-mula dan lebar mula-mula itu 22 kelilingnya. Kayak gini. Kemudian, kalau kita mau jadikan bentuk X plus Y aja yang ada di kiri, berarti kan karena ini perkalian ya, 2 dikali X plus Y, berarti ke sampingnya, kalau 2-nya mau pindah jadi pembagian. Enggak, karena ini perkalian ya. Jadi kita dapatkan bahwa X plus Y-nya sama dengan 22 dibagi 2, 11. Ini bentuk yang pertama dari terjemahan keliling suatu persegi panjang 22 cm. Itu kita dapatkan bentuk X plus Y-nya sama dengan 11. Yang ini, sampai sini dulu. Ini linear kan, kita dapat bentuk linear. Sekarang keterangan yang kedua. Keterangan yang kedua katanya adalah ketika panjang dan lebarnya sama-sama bertambah 3 cm. Jadi udah bukan mula-mula lagi. Kan mula-mulanya tadi kita misalkan dengan X ya. Panjangnya X, lebarnya Y. Berarti ketika dia bertambah 3 cm, tadi luas ya itu kan sama dengan 70 ya. Di sini 70. Luas itu kita tahu rumusnya panjang kali lebar. Tapi panjang di sini kan katanya udah bertambah 3 cm. Berarti dari panjang mula-mula, dari X yang udah kita misalin tadi, ditambah dengan 3 cm. Kemudian lebarnya nih, rumusnya dari sini ya, dikali lebar. Lebarnya tadi adalah Y. Tapi Y-nya sudah bertambah 3 cm juga. Dari soal nih. Panjang dan lebar sama-sama bertambah 3 cm. Gitu. Sama dengan 70. Diketahuinya gitu kan. Atau gini deh, kita tuliskan aja dulu rumusnya ya, biar lebih jelas. Jadi luasnya itu kan panjang kali lebar rumusnya. Panjang kali lebar diketahui 70. Tapi panjangnya di sini udah bertambah 3 cm. Jadi panjang ini kita translate dengan X ditambah 3. Lebarnya juga bertambah 3 cm. Jadi Y plus 3 sama dengan 70. Oke. Kemudian, kan kita mau mencari X atau Y kan ya. Ukuran persegi panjang tersebut. Berarti kita mencari panjang sama lebarnya nih. Mencari X sama Y-nya. Berarti kita harus substitusi salah satu ini antara X sama Y. Nah,
Kalau ini paling gampang substitusi. Jadi bukan eliminasi tapi substitusi. Dengan di sini. Substitusi itu kan berarti kita mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya gitu kan. Jadi kalau kita udah dapat X plus Y sama dengan 11 di sini, bisa kita lanjutin. Jadi misalkan kita mau jadiin X sama dengan, atau boleh juga Y sama dengan, jadi bisa opsi ya. Jadi misal ambil kalau Y sama dengan. Kalau kita mau jadiin Y sama dengan, berarti X-nya pindah ke kanan kan. Jadinya 11, X-nya pindah menjadi min X. Sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 11 min X. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Kita ganti Y yang ada di sini dengan 11 min X. Kita substitusi. Oke? Jadinya, X plus 3 yang depan, biarin aja X plus 3. Nah, tapi Y yang ini, kita ubah menjadi 11 min X. Jadi 11 min X plus 3-nya jangan ditinggalin. Jadi tetap ada plus 3-nya. Sama dengan 70. Oke? Substitusi. Lanjut, kita selesaikan yang bisa diselesaikan. Jadi di depan itu 11 X plus 3 tetap. Di sini ada 11. Dikurangin X kan nggak bisa. Tapi ditambah 3 bisa kan? 11 tambah 3. 11 tambah 3 itu 14. Jadinya min X-nya ke depan, tambah 11 tambah 3 tadi 14. Gitu. Jadi kita dapat bentuk yang seperti ini, sama dengan 70. Kemudian kita kali silang. Karena di sini belum 0 ya. Jadi nggak bisa langsung kita faktorkan gitu, nggak bisa langsung kita jadiin gini nih. X plus 3 sama dengan 0 itu belum bisa ya. Walaupun dia udah kelihatannya kayak hasil pemfaktoran, tapi belum bisa. Karena di sininya masih 70, belum 0. Maka harus kita jadikan 0 dulu. Caranya, mau nggak mau yang sebelah sini harus kita kalikan satu-satu. Dikali pelangnya berarti ya. X dikalikan dengan min X itu adalah min X kuadrat. Kemudian X dikalikan dengan 14. Jadinya plus 14X. Lanjut 3 sekarang. 3 dikalikan dengan min X. Jadinya min 3X. Kemudian 3 dikalikan dengan 14. Sama dengan plus 42. Ya, 14 kali 3, 42. Sama dengan 70. Oke, kemudian 70-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadinya min X kuadrat plus 14. 14X dikurang 13X bisa ya dihitung. 14 dikurang 3 kan 11 tuh. 11X. Kemudian 42. 70-nya pindah jadi min 70. Sama dengan 0. Nah, udah 0 nih kanannya. Lanjut. Berarti min X kuadrat plus 11X. 42 dikurang 70 itu minus 28 ya. Minus 28. Sama dengan 0. Nah, kalau pemfaktoran kan lebih gampang kalau X kuadratnya positif. Ini kan. Berarti semua ruas akan kita kalikan min 1 supaya jadi positif gitu. X kuadratnya. Berarti min X kuadrat jadi X kuadrat, 11X jadi min 11X, min 28 jadi plus 28, sama dengan 0. Baru deh ini siap untuk difaktorkan. Berapa dikali berapa yang hasilnya 28, tapi kalau ditambah hasilnya min 11. Berapa nih? Sini ya, Miss. Rekannya. Kalau berapa dikali berapa yang hasilnya 28, positif 28, tapi kalau ditambah hasilnya adalah min 11. Berapa? Berapa nih? Tadi X kuadratnya udah kita pecah dulu ya, jadi X sama X. Sekarang yang belakangnya.
min 7, min 4 nih. 7 min 4, betul. Jadi kalau kita lihat min 7 dikali min 4, itu hasilnya positif kan? 28. Tapi kalau ditambah, min 7 tambah min 4, min 11. Jadi min 7 dan min 4. Nah, nggak muat, harus pindah slide. Sampai sini kita pindah slide dulu. Tadi kita udah selesai memfaktorkan. Jadinya kan X min 7 dan X min 4 ya. X min 7 dan X min 4 sama dengan 0. Selesai memfaktorkan, sama aja stepnya. Lanjut kita pisah, berarti menjadi X min 7 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 7. Atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 4. Nah, X tadi apa? Panjang kan? Panjang mula-mula dari si persegi panjang. Jadi kita udah dapat panjangnya bisa 7, bisa 4. Next, kita cari lebarnya berarti. Cara mencari lebarnya, substitusi ke salah satu persamaan. Persamaannya, kan ini kalau nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan dari awal. Karena udah kita utak-atik, jadi boleh kita substitusinya tuh ke bagian ini. Bentar, warna kuning. Nih ya. Boleh ke sini. Boleh ke sini juga. Sama aja. Atau ke bagian sini nih yang udah agak rapih. Jadi substitusinya ke salah satu dari ini. Jelas yang lebih gampang yang ini ya. Yang X plus Y sama dengan 11. Jadi kita substitusi ke situ. Kita akan substitusi ke X plus Y sama dengan 11. Jadi X plus Y sama dengan 11. Ketika X-nya 7, 7 tambah berapa? Yang hasilnya 11. Berapa nih? Y-nya sama dengan 4 ya. Jadi yang 11 ini Y-nya adalah 4. Satu lagi, kalau X-nya sama dengan 4, berarti 4 tambah berapa yang hasilnya 11? Kayak kebalikannya aja nih ya jatuhnya. 4 tambah Y sama dengan 11. Sehingga Y-nya sama dengan 7. Nah, inilah ukuran dari persegi panjangnya. Bisa aja panjangnya sama dengan 7, kemudian lebarnya 4, atau bisa juga panjangnya 4, lebarnya 7. Ini ukuran dari persegi panjangnya. Tapi sebenarnya ada aturan, bukan aturan ya, kesepakatan untuk bangun datar tuh sebenarnya panjang tuh selalu lebih panjang dari lebar gitu. Jadi yang paling valid itu yang pertama, ketika panjangnya memang lebih panjang daripada lebar. Karena kenapa dibilang panjang? Karena dia emang yang terpanjang gitu dibanding ukuran sisi lainnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kuadrat-kuadrat nih. Salah satu penerapannya dia ada di kurva penawaran sama permintaan. Kalau anak IPS kayaknya tahu deh ini. Jadi kalau di ekonomi itu ada istilah permintaan dan penawaran kan. Permintaan pasarnya seperti apa, terus penawaran pasarnya kayak gitu. Jadi ini salah satu istilah ekonomi lah, ada penawaran, ada permintaan. Nah, kurva ini tuh biasanya mereka tuh berbentuk parabola. Parabola itu kan kuadrat ya kalau di MTK-nya. Terus ada istilah yang namanya titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu adalah titik potong nih. Dikasih keterangan di sini bahwa titik keseimbangan itu titik potong antara kurva penawaran dan permintaan. Jadi bayangkan ada dua parabola, itu mereka saling berpotong di satu titik. Nah, titik itu disebut titik keseimbangan. Kemudian diketahui nih fungsi penawarannya kayak gini, P kuadrat plus 2P plus 10. Permintaannya kayak gini, min P kuadrat plus 6P plus 4. Tentukanlah titik keseimbangan. Titik keseimbangan udah dikasih tahu di soal ini bahwa itu titik potong. Kalau titik potong sama aja kita mencari XY yang barengan kan. Jadi sama aja ujung-ujungnya kita mencari XY gitu dari dua persamaan ini.
Sini wis tuliskan dulu. Ada Q sama dengan P kuadrat plus 2P plus 10. Satu lagi Q sama dengan min P kuadrat min 6P plus 4. Nah, tapi variabelnya di sini emang diubah sih. Jadinya bukan X ya, tapi P, Q. P sama Q. Jadi kita akan mencari, tujuannya adalah mencari P dan Q. Gitu, hurufnya aja yang berubah. Tapi caranya sama. Kalau udah kelihatan kayak gini kan paling gampang dengan eliminasi ya. Kayak yang kemarin kuadrat-kuadrat tuh kita eliminasi nih. Jadi ini kita kurang. Kemudian Q dikurang Q kan tuh 0. P kuadrat dikurang dengan min P kuadrat. P, min ketemu min jadi plus kan. Jadi sama aja kayak P kuadrat tambah P kuadrat. Jadinya 2P kuadrat. Kemudian ada 2 min 6. 2 plus 6 jadinya plus 8P. Oke. Kemudian 10 dikurangi dengan 4. Itu hasilnya adalah 6. Positif 6. Nah, sampai sini kan lebih enak sebelum kita faktorkan, ini lebih enak kalau koefisiennya 1 kan, P kuadrat aja kan. Jadi supaya kita dapat bentuk P kuadrat, berarti diapain? Yang tadinya 2P kuadrat, kita mau jadiin P kuadrat. Berarti kita apain? Bagi 2. Bagi 2, betul. Jadi semua ruas kita bagi 2. 0 dibagi 2 tuh 0. 2P kuadrat dibagi 2, berarti jadi P kuadrat aja. 8P dibagi 2 itu 4P. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, sampai sini boleh lanjut kita faktorkan. Pertama, P-nya, P kuadrat dijadikan P dan P dipecah. Sekarang cari bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya 3, tapi kalau ditambah hasilnya 4 ini ya, dari sini. Berapa nih? 3 kali 1. 3 kali 1, betul. 3 sama 1. Karena 3 kali 1 itu 3, 3 tambah 1, 4. Memenuhi kan? Jadi di sini 3, di sini 1. P plus 3 dan P plus 1. Lanjut, kita pecah. Seperti biasa, berarti jadi P plus 3 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan P-nya sama dengan min 3. Kemudian satu lagi, P plus 1 sama dengan 0, sehingga P-nya sama dengan min 1. Nah, setelah dapat P-nya, lanjut kita cari Q. Cari Q-nya ini, kita substitusi ke persamaan awal ya. Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Kita pakai yang pertama aja ya, supaya nggak ada minus-minusnya. Jadi kita akan substitusi pertama ke sini, ada Q-nya sama dengan P kuadrat ditambah 2P plus 10. Ketika P-nya sama dengan min 3. Berarti P-nya min 3. Min 3 kuadrat ditambah dengan 2 kali min 3 ditambah dengan 10. Berapa nih? Satu lagi. Ini saya akan coba dicari ya. Ketika P-nya min 1. Berapa? Ada yang udah ketemu? Yang pertama. Ini yang kedua kalau min 1. Ada yang udah ketemu? Min 3 kuadrat, 9. Ditambah 2 kali min 3, min 6 ya. Tambah 10. 13, betul. Lanjut yang satu lagi.
min 1 kuadrat 1 11. dikurang 2 plus 10. Berapa nih? 11. 1 dikurang 2 plus berapa? Wait, 9. 9. Iya, betul 9. 1 dikurang 2 kan min 1. Min 1 tambah 10, 9. Sip. Jadi titik keseimbangannya adalah min 3 dan min 3,13 atau P-nya sama dengan, karena titik berarti kita menyatakannya dengan P, Q aja ya. Jadinya ketika P-nya min 3, Q-nya 13. Ketika P-nya min 1, Q-nya 9. Jadi ini titik keseimbangannya ada 2 gitu. Mereka ketemunya di 2 titik untuk soal ini. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Dipersilakan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.